yang menyebabkan kita menjadi tidak faham akan hidayatul bayan. Yang kedua adalah ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Kembali rujuk tapi tidak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ini akan menghalangi kita dari pemahaman. Asal ada masalah, ada permasalahan, lalu kata Syekh Fulan gimana? Nah, kata ulama anu gimana? Kata Ustadz Fulan gimana? Nah, ini yang menghalangi hidayah pemahaman. Mestinya kata Allah gimana? Kata Rasulullah gimana? Nah, gitu. Maka salah satu penyakit yang melanda kaum muslimin, terutama yang tidak berada di manhaj salaf itu, apa kata gurunya, apa kata kiainya, apa kata syekhnya. Nah, kaum salaf mengajarkan, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Begitu. Jangan, ini menurut Syekh bin Bas gimana? Oh begini, ya udah. Menurut Syekh Utsaimin gimana? Oh begini, ya udah. Ya. Itu bukan manhaj salaf. Ya. Ini pelajarnya tentunya yang belajar ya. Bukan orang awam, baru ngaji, baru masuk Islam, tentu tidak sanggup. Ya. Orang-orang awam ya akan seperti itu. Kata Syekh Albani gimana? Udah. Kata Syekh bin Bas gimana? Udah. Ya. Nah, orang-orang yang sudah belajar tentu kembali ke dalil. Nggak bisa kembali ke orang. Ya. Ini ada 15 syekh, 20 doktor, 30 profesor mengatakan bahwa puasa Arafah tidak harus berbarengan dengan wukuf di Arafah. Nggak tanggung-tanggung. 30 doktor, 20 profesor, ya. 50 syekh, sudah, nggak usah dibahas lagi. Nah itu orang awam. Ya. Kalau yang belajar kembali kepada sunnah. Ya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat Rasul diikuti oleh siapa? Rasul diikuti oleh para sahabat. Lihat para sahabat. Pernahkah para sahabat yang hidup di Mesir, yang hidup di Syam, yang hidup di Azerbaijan, yang hidup di Yaman, kan para sahabat bukan hanya Mekah Madinah. Pernah para sahabat puasa Arafah, beda hari dengan wukuf di Arafah? Nah, baru ini pelajar. Baru ini mau belajar. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, praktek kembali kepada Allah dan Rasulnya pertama kali dilakukan oleh siapa? Sahabat. Adakah sahabat yang puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah? Ya. Kalau ada, ya ikuti. Kalau nggak ada, bagaimana? Kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan sahabat. Ya. Kalau sahabat Idul Fitri berbeda, ada riwayat nggak? Ada. Ibnu Abbas di Mekah dengan Muawiyah yang ada di Syam beda Idul Fitri. Tapi beda Idul Adha, pernahkah? Ya, adakah riwayat? Para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah? Kemudian sehari setelah puasa Arafah, para sahabat ngapain? Tentu sholat Idul Adha. Nah ini contoh gamblang. Bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Rasul dan para sahabat. Yang mempraktekkan kan tentu Rasul dan para sahabat. Ya. Jika ini kita semangat kita, insya Allah kita akan faham dengan hidayatul bayan. Kan perselisihan luar biasa tentang Maulid Nabi, jangan. Maulid Nabi, jangan. Ya, lihat Rasul dan para sahabat. Merayakan Maulid Nabi apa tidak? Gampang kan? Kunut subuh apa tidak? Lihat Rasul dan para sahabat. Subuh pakai kunut apa tidak?
Kalau ada orang mati ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Lihat Rasul dan para sahabat. Kan banyak kematian di zaman Nabi dan para sahabat. Mentahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mudah. Selesai insya Allah. Kalau kita semua, apa istilahnya, legowo. Meninggalkan atribut kita, meninggalkan organisasi kita, meninggalkan firqah kita, meninggalkan bendera kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada Rasul dan para sahabat. Ini insya Allah yang akan membawa kita kepada pemahaman. Ya, kalau tidak maka nggak paham. Seperti saudara kita, yang muda saja jenggot. Apa iya mereka nggak baca itu hadis tentang jenggot? Udah nggak usah tahu bahasa Arabnya lihyah lah, tulis saja jenggot ya di kitab-kitab hadis ya, tulis jenggot kitab hadis, tentu akan keluar tuh hadis-hadis jenggot ya. Langsung Nabi yang memerintahkan, waqful liha jazzus sawarib khaliful yahud khalifun nasara, panjangkan jenggot, rapikan kumis, selisihi Yahudi, selisihi Nasrani, Majusi. Insya Allah mereka tahu. Tapi kenapa mereka tidak berjenggot? Kenapa mereka memotong jenggot? Itu karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada guru mereka masing-masing, kiai mereka masing-masing. Apa mereka bilang? Kan kiai kita lebih tahu dari kita. Kalau betul jenggot perintah Nabi wajib, tentu kiai-kiai kita yang terlebih dahulu memanjangkan jenggot. Kan kiai-kiai kita mencukur jenggot. Lihat, lebih sikoh kepada kiai, ustadz, syekh, ulama daripada qala Allah wa qala Rasul. Gimana mau faham? Gimana mau dapat hidayatul bayan? Hidayatul taufik bukan ya? Tadi sudah kita bahas. Gimana mau dapat hidayatul bayan kalau tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Jadi lebih takut berbeda dengan kiainya, syekhnya, ulamanya, daripada beda dengan dari musibah besar. Sangat besar ini musibah seperti ini. Ya. Maka jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Mau guru-guru kita, mau syekh kita, mau ulama kita, kalau bertentangan dengan dalil kita tinggalkan. Ya, tentu kita tahu dengan belajar dan terus belajar. Ya, wallahu a'lam.